Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mujinasi dengan NIM 130.162.3021. Jadi, Pendidikan Matematika A 2023. Sini saya akan menjelaskan tentang geometri transformasi dilatasi. Untuk definisinya yaitu transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil satu objek tanpa mengubah bentuk aslinya berdasarkan titik pusat dan faktor skala tertentu. Kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, ini ada bangun yang diperbesar dan diperkecil. Itu karena ada faktor skalanya. Ada faktor skalanya. Ini bisa kita lihat seperti center yang sedang menyentari sebuah objek, kemudian ada bayangan-bayangannya. Nah, center ini di titik pusat. Di titik pusat ya. Oke. Baik, di sini sudah ada GeoGebra. Kemudian kita klik terus, kita perlu buat poligonnya dulu. Kita buat sebuah segitiga gitu. Nah, ini kita buat titik pusatnya yaitu di 0,0. Ini kita namain titik O. Kemudian misalnya kita akan mendilatasikan bangun ini titik A, B, C ini terhadap titik pusat dengan faktor skalanya ini misalnya 0,5 ya, atau setengahnya. Kita coba hitung misalnya titik B. Karena kan titik pusatnya 0,0 di titik O ini, berarti jaraknya ya titik itu sendiri gitu. Jadi kita bisa langsung misalnya titik B, kita 4,4. Nah, ini berarti kan 4 vertikal dan 4 horizontal. Untuk setengahnya berarti 2 horizontal dan 2 vertikal. Ini jadi ini untuk di aksennya. Kita coba ubah namanya dulu. Di aksen. Kemudian untuk yang A, ini ada 1, 2, 3, 4. 4 jarak vertikal dan 2 jarak horizontal. Untuk setengahnya berarti 2 vertikal dan 1 horizontal. 1, 1, 2. Ini. Berarti ini adalah titik A aksennya. Kemudian untuk titik C, 4 dan 2. Ini untuk jarak vertikalnya ada 2 dan jarak horizontalnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Untuk setengahnya berarti jarak horizontalnya 2, 1, 2 dan jarak vertikalnya 1, 1. Berarti di sini. Ini titik C aksen. C aksen. C. Oke. Nah, di GeoGebra ini terdapat fitur namanya delete from point. Ini untuk dilatasi. Kita coba, kita klik dulu objeknya, kemudian titik pusatnya, dan kita pilih faktor skalanya. Kita misalnya mau dilatasikannya dengan faktor skala 2. Ini adalah hasil dilatasinya. Oke. Di sini ada rumusnya. Dilatasi titik PX sama dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K, ini menjadi KX, KY. Kita buktikan ya, misalnya kita mau cari titik aksen nih. X-nya berarti 2 dan Y-nya sama dengan 4. X. Ini tadi K-nya sama dengan 0,5. 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Benar X-nya 1. Kemudian Y-nya 0,5 dikali 4 sama dengan 2. Ini udah benar. Ini 0,2. Dihidupkan dengan titik-titik lain. Dan di sini ada rumus matriksnya. Seperti ini. Itu sebenarnya tidak mengubah konsep dilatasi. Hanya saja penulisannya menggunakan matriks gitu. Nah, bagaimana sih jika kita mendilatasikannya dengan faktor skala yang negatif? Kita coba delete from point, kita klik, kemudian kita titik pusatnya misalnya min 1. Dan misalnya min 0,5. Dan min 2. Kita coba. Oke, ini hasilnya benar. Ini adalah hasil dari dilatasi dengan faktor skala yang negatif. Dia akan berlawanan arah dengan objek awalnya. Kita coba buktikan ya dengan menggunakan rumus. Misalnya kita mau cari titik B dan 4,4 ya. Nanti dikalikan dengan K-nya. Ini K-nya min setengah atau min 0,5. Min 0,5 dikali 4 sama dengan min 2. Kemudian min 0,5 dikali 4 juga untuk Y-nya. Berarti min 2 juga. Sudah benar. Ini untuk titik-titik yang lainnya dan bangun-bangun yang lainnya juga sama. Nah, kita akan coba tarik garis titik pusat, titik awal, dan titik hasil dilatasinya haruslah satu garis. Jika tidak satu garis, maka hasil dilatasinya itu salah. Kita bisa lihat ya, hasil dilatasi A-nya sudah benar, kemudian yang C ini juga sudah benar, dan yang B juga sudah benar. Jadi hasil dilatasinya sudah benar. Di sini terdapat catatan, yaitu jika K-nya ini lebih dari 1, ini akan memperbesar. Nah, ini sudah dibuktikan ya, lebih dari 1 misalnya tadi K-nya 2, ini akan menjadi lebih besar. Nah,
ketika di antara 0 dan 1, misalnya 0,5, maka akan memperkecil. Benar, kemudian jika kurang dari 0, kalau misalnya negatif ya, negatif, semua negatif itu kan kurang dari 0, itu akan berlawanan arah dengan titik awalnya atau objek awalnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan titik pusat yang A, B. Oke, kita buat dulu titik A, B, C-nya. Misalnya, titik A-nya di 3,4. 3,4. Ini titik A-nya, kemudian B-nya 5,4. Dan titik C-nya adalah 3,6. 3,6. Kita satuin dulu dengan menggunakan poligon. Oke, kemudian kita buat titik pusatnya. Kan dia A, B ya. Kita buat di 1,2. Nah, di sini. Oke. Ini kita namakan P ya. Pusat. Untuk yang pertama, kita coba cari manual. Misalnya, kita mau cari titik A. Titik A ini ada 1, 2, 3, 4. 4 jarak vertikal dan 1, 2, 3. Jarak horizontal. Dan setelah ini kita akan mencari manual untuk hasil dilatasi. Misalnya faktor skalanya 0,5. Oke, untuk titik A terlebih dahulu. Ini kan jarak terhadap titik pusatnya 2 vertikal dan 2 horizontal. Untuk setengahnya berarti 1 vertikal dan 1 horizontal. Berarti ada di sini. Ini adalah titik A aksen. A aksen. Oke. Kemudian untuk titik B, dia ada 1, 2, 3, 4. 4 horizontal dan 2 vertikal, 1, 2. Di setengahnya 4. Horizontal berarti 2, 1, 2. Kemudian setengahnya dari 2 vertikal sama dengan 1. Ini di sini B aksennya. D aksen. Oke. Kemudian untuk C-nya, dia jaraknya 1, 2, 3, 4. 4 vertikal dan 1, 2, 2 horizontal. Setengahnya berarti 1, 2, 2 vertikal dan 1 horizontal. Di sini. Ini adalah C aksen. Kita gabungkan dulu menggunakan poligon. A, B. Nah, coba kita memakai fitur delete from point. Kita klik objeknya, kemudian titik pusatnya, misalnya 2. Faktor skalanya. Nah, ini adalah hasil datasi dengan faktor skala 2. Oke, kita coba ke sini. Sini ada rumus datasi titik P, X, Y dengan pusat A, B dan faktor skala K. Itu akan menjadi K dikali X min A ditambah A, K dikali Y min B ditambah B. Kita coba buktikan ya. Untuk yang titik A. Kan ada di 3,4. Ini X-nya dan ini Y-nya. Kemudian A-nya 1 dan B-nya 2. Oke. Kita coba kerjakan yang di dalam kurung dulu. X dikurangi A. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, 2 dikali K. K-nya 0,5. 1. 1 ditambah A. A-nya tadi 1 sama dengan 2. Udah benar, X-nya 2. Kemudian coba Y-nya. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Y-nya kan 4 dikurangi B-nya 2. 2 dikali 0,5. Nah, 0,5 berarti 1. 1 ditambah B. B-nya sama dengan 2. Sama dengan 3. Berarti benar 2,3 untuk A-nya. Dan ini berlaku untuk semua titik dan semua bangun. Ya. Ini sama saja seperti tadi, ini bisa dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini, dan ini tidak mengubah konsep dilatasi karena hanya tulisannya yang berbentuk matriks. Oke, kemudian kita coba mendilatasikannya menggunakan faktor skala yang negatif. Minus 1. Ini hasilnya. Kemudian coba lagi. Min 2. Ini adalah hasil dilatasi dengan faktor skala yang negatif. Kita coba buktikan menggunakan rumus. Soalnya tadi A-nya, kita coba cari titik A ya. A-nya ini sama dengan 3,4 X, Y-nya. Berarti AB-nya ini 1,2. Kita kerjakan yang dalam kurung, 3 kurang 1 sama dengan 2, kemudian K-nya min 1. Jadi, min 2 ditambah K-nya dengan 1. Sama dengan min 1. Oke. Untuk Y-nya, dia dikurangi B. 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dikali K-nya min 1 sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Y-nya 0. Jadi tetap di sininya 0, min 1. Sudah benar, dan ini berlaku pada titik-titik yang lain dan bangun yang lain. Coba kita tarik garis lagi. Jika titik pusat
titik awal dan titik hasil dilatasinya. Satu garis, maka berarti hasil dilatasinya benar-benar. Benar ya, ini A tepat satu garis, kemudian coba yang B ambil sudah sama, tepat satu garis, dan yang C juga tepat satu garis. Kita coba perhatikan untuk notesnya. Jika K lebih dari 1 maka memperbesar. Nah, kita coba lihat, sini sudah dibuktikan bahwa jika ini kan tadi K-nya 2 ya, berarti akan lebih besar daripada yang awalnya. Kemudian untuk di antara 0 dan 1, 0,5 ya. Ini akan menjadi lebih kecil. Kemudian untuk yang kurang dari 0, negatif, akan berlawanan arah dari objek awal atau dari titik awal begitu. Sekian penjelasan dilatasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.